Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Matahari Departemen Store akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang bahasannya yang kami akan sampaikan mengenai analisis strategi PT Matahari Departemen Store. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis selaku dosen kami pada mata kuliah Manajemen Strategi. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Saudari Dita. Oke, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari PT Matahari itu sendiri. Pertama, pada tahun 1958, mereka membuka gerai pertama untuk pertama kalinya di bidang fashion. Membuka gerai dengan unsur modern itu pertama kali pada 1958. Lalu dilanjut pada tahun 2009, Perseroan melakukan spin-off dari PT Matahari Putra Prima untuk membentuk entitas baru, yakni PT Matahari Departemen Store. Pada tahun yang sama, 2009, mereka mengganti nama. Lalu pada tahun 2010, mereka berhasil mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah yang berjumlah 625 miliar. Itu adalah keuntungan terbesar mereka pada awal mereka membuka bisnis tersebut. Tetapi pada tahun 2011 itu merupakan pencetakan rekor terbaik dalam sejarah PT Matahari, karena pada tahun tersebut PT Matahari mendapatkan hasil kinerja yang melampaui dari target. Lalu pada tanggal 3 Maret 2014 dan 7 Agustus 2014, Asia Color Company Limited menjual kepemilikan saham Perseroan sejumlah 6,51% dan 11,45% berturut-turut. Lalu pada tahun terakhir, pada pencapaian terakhirnya, tanggal 16 Desember 2015, sehubungan dengan kenaikan modal saham GEI yang telah ditempatkan di setor penuh, maka saham GEI yang dimiliki oleh Perseroan tertinggi menjadi 1,99%. Lalu untuk competitive advantage dari PT Matahari Departemen Store itu sendiri, yang pertama, outlet terbesar di seluruh Indonesia dengan memiliki 142 gerai di 66 kota. Lalu memiliki merek in-house eksklusifnya, yaitu merek Nevada, CDE, Super T, Little M, dan Sitius. Kelima merek tersebut menjadi pilihan kalangan segmen pelanggan yang berbeda. Lalu dilihat dari strategi, PT Matahari memiliki 9 dewan komisaris, terdiri dari 2 komisaris independen dan 7 komisaris biasa. Lalu pada direksi, PT Matahari memiliki 5 direksi dengan terdiri dari 2 presiden direktur dan 3 direktur. Dilanjutkan oleh visi misi Matahari. Untuk visi, Matahari memiliki visi menjadi retail pilihan utama di Indonesia. Lalu untuk misi, Matahari secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Untuk analisis visi dari PT Matahari Departemen Store, dari 7 sifat visi, PT Matahari dapat masuk ke dalam 5 sifat dari visi. Yang pertama, grafik. Grafik yaitu secara jelas menyebutkan jenis perusahaan yang ingin diciptakan oleh PT Matahari, yaitu menjadi bisnis retail fashion di Indonesia. Lalu sifat kedua yaitu fokus, yaitu telah menjelaskan perusahaan secara spesifik untuk menjadi retail tadi. Lalu yang ketiga, fleksibel. Fleksibel dapat disesuaikan dengan perubahan pasar di masa yang akan mendatang. Dia sudah mengetahui apa perubahan-perubahan dan perbaikan yang akan dia lakukan pada tahun-tahun ke depannya. Lalu untuk sifat yang keempat, visible, memiliki visi yang realistis dan dapat dicapai. Lalu yang terakhir, easy to communicate, yaitu visi yang mudah dipahami. Lalu dilihat dari analisis misi dari PT Matahari Departemen Store, yang analisis misi di mana memiliki 9 sifat. Dari PT Matahari itu sendiri, mereka dapat mengisi 4 sifat dari misi. Yang pertama, produk atau jasa telah menjelaskan secara spesifik mengenai produk yang ditawarkan, telah spesifik
Di sini maksudnya Matahari telah menjelaskan apa-apa saja produk yang dijual seperti fashion, make up, kosmetik dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah filosofi, memfilosofikan dirinya sebagai penyedia produk fashion. Lalu yang ketiga, konsep diri, menjelaskan keunggulan perusahaan yang secara konsisten. Lalu yang keempat itu fokus citra publik, menjelaskan bahwa perusahaan responsif terhadap lingkungan sosial. Jika meneliti dan menganalisis dari analisis visi yang dilakukan PT Matahari terhadap kompetitor lainnya, PT Matahari Department Store memiliki dua kompetitor lain. Yang pertama PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka dan PT Metropolitan Retail Mart. Untuk analisis visi dari PT Matahari sudah dijelaskan tadi memasuki 5 sifat dari visi. Yang pertama grafik, fokus, fleksibel, visible dan easy to communicate. Itu mendapat angka 71,42%. Lalu untuk kompetitornya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka, mereka mengisi 3 sifat dari analisis visi yaitu grafik, visible dan visible dan mencapai angka 42,85%. Lalu untuk kompetitor yang ketiga PT Metropolitan Retail Mart, mereka mengisi 4 lebih banyak dari yang Ramayana yaitu grafik, fokus, visible dan desirable dan menginjak angka 57,14%. Untuk analisis visi tadi paling tertinggi dicapai oleh PT Matahari Department Store. Lalu dilanjut untuk analisis misi PT Matahari Department Store dan kompetitornya. Dari PT Matahari Department Store tadi mencapai 5 sifat analisis misi. Yang pertama produk dan jasa, fokus pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan profitabilitas. Lalu filosofi, konsep diri dan fokus citra publik itu menginjak 71,42%. Lalu pada PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka itu analisis misinya mengisi sifat pelanggan, fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, lalu filosofi, konsep diri dan fokus citra publik dan menginjak angka yang sama dengan PT Matahari yaitu 71,42% dengan beberapa sifat yang berbeda tapi menginjak angka yang sama. Lalu dilihat pada kompetitor yang ketiga PT Metropolitan Retail Mart itu mengisi sifat filosofi, konsep diri, fokus citra publik hanya 3, jadi hanya menginjak angka 42,85%. Untuk menganalisis SWOT dari strength, opportunity, threat dan weakness yang sudah diketahui, kita mengawinkan menjadi 4 kategori. Yang pertama mengawinkan antara strength dan opportunity, yaitu menjadi menghasilkan menambah jumlah gerai. Lalu yang kedua, meyakinkan investor untuk dengan membuka gerai baru di mall lain. Yang ketiga, promosi intensif di dalam dan di luar area mall. Lalu mengawinkan antara weakness dan opportunity yang menghasilkan nilai membuat program joint franchising tidak hanya dilakukan oleh satu investor. Lalu yang kedua, memberikan diskon besar-besaran. Lalu untuk nilai perkawinan dari strength dan threat itu meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada, lalu membuka unit penjualan via online, lalu yang terakhir merangkul brand lokal yang terkenal. Untuk perkawinan antara weakness dan threat itu menghasilkan 3 nilai, yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak brand fashion dengan menawarkan formula profit share. Yang kedua, memberikan diskon yang cukup besar untuk produk-produk branded yang sudah tidak ketinggalan tren. Lalu yang ketiga, membantu tim khusus yang bertugas sebagai pengamat pasar dan pesaing. Ya, untuk selanjutnya mengenai tujuan keuangan PT Matahari Department Store akan disampaikan oleh Saudari Tika, dan begitu pula juga dengan analisis pastel yang akan disampaikan oleh Saudari Tika. Saya akan menjelaskan tentang analisis pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan legal. Yang pertama ada politik, yaitu Matahari mematuhi Undang-Undang Ketenaga
setahun terakhir mendorong pertumbuhan pasar terutama retail yaitu 14,5%. Kemudian sosial yaitu melaksanakan praktek sosial dan lingkungan yang baik untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya teknologi yaitu melebarkan sayap di dunia e-commerce dengan situs mataharimall.com. Yang terakhir ada legal yaitu memiliki izin usaha untuk toko modern, surat izin usaha dagang dan tanda di daftar perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan value chain analisis yang ada di PT Matahari Department Store. Yang pertama ada aktivitas utama yang ada di PT Matahari Department Store. Yang kedua ada aktivitas pendukung. Yang pertama aktivitas utama yang ada di PT Matahari Department Store ada aktivitas logistik, aktivitas operasi, aktivitas pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir ada aktivitas pelayanan. Aktivitas yang pertama ada aktivitas logistik ke dalam. Matahari mempunyai gudang penyimpanan, pemasok, dan barang dagangan. Kemudian yang kedua, Matahari mempunyai supir untuk kegiatan operasional sehari-hari, kemudian mobil, kemudian internet, kemudian komputer dan karyawan. Yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Matahari melakukan pemasaran dan penjualan melalui website, sosmed, dan outlet. Kemudian pelayanan, Matahari berkomitmen untuk melayani pelanggan secara cepat, baik, dan memuaskan. Kemudian yang kedua ada faktor pendukung. Yang pertama ada sumber daya manusia, kemudian pengembangan teknologi, dan procurement. Yang pertama ada sumber daya manusia itu sendiri. Matahari melakukan pelatihan, rekrutmen, pengembangan karyawan, pengupahan dan fasilitas karyawan, hubungan industrial, serta penunjang fasilitas tenaga kerja. Semua itu dilakukan PT Matahari untuk supaya PT Matahari mempunyai produktivitas yang tinggi. Kemudian pengembangan teknologi, Matahari Department Store membuat website mataharimall.com untuk mengembangkan bisnisnya melalui media online. Kemudian yang ketiga ada procurement. Matahari membuka seluas-luasnya kepada supplier untuk menjual produknya di gerai PT Matahari Department Store. Saya Faisal akan menjelaskan tentang tujuan jangka panjang PT Matahari. PT Matahari itu tujuan jangka panjangnya itu adalah ekspansi jumlah gerai yang ada, terus meningkatkan pangsa pasar, memperbaiki pola pengeluaran usaha, meningkatkan nilai merek dan dagang logo PT Matahari, mengembangkan dan menumbuhkan usaha manajemen konsultasi. Terus strategi dari PT Matahari melakukan promosi yang ada di sepanjang tahun itu besar-besaran, seperti promosi di majalah, media massa, dan surat kabar lainnya. Terus meluncurkan program Matahari Lekat MCC untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Tujuan tahunannya itu meningkatkan profit perusahaan, memperlakukan sistem operasi dan informasi yang memungkinkan setiap anggota perusahaan menjalankan aktivitas dengan baik. Kebijaksanaannya itu karyawan itu harus mengikuti kode etik di dalam PT Matahari tersebut. Selanjutnya ada analisis marketing dan sales. PT Matahari menggunakan online dan offline. Online-nya itu menggunakan website, terus Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Terus offline-nya itu iklan menggunakan TV, di majalah, dan banner. Selanjutnya adalah analisis supply chain dan distribusi. Barang diproduksi ketika diminta just in time agar menghasilkan biaya yang berlebih. Terus analisis pelayanan. Matahari meningkatkan pelayanan konsumen untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang berkesan bagi konsumen dengan meningkatkan loyalitas pelanggan Matahari TBK.
Terus analisis sumber daya manusia. Di dalam analisis sumber daya manusia ada pelatihan, pengembangan karyawan, kepuasan karyawan, hubungan karyawan, dan manajemen prestasi. Pelatihan dan pengembangan karyawan bisa menggunakan tiap bulan coaching dan mentoring di dalam PT Matahari tersebut. Terus kepuasan karyawan itu apa yang karyawan butuhkan, PT Matahari akan memberikan fasilitas yang bisa diberikan kepada mereka. Terus hubungan karyawan itu mereka dengan atasannya itu hubungannya baik, tidak terlalu ada gap di antara mereka. Terus manajemen prestasi itu si atasan memberikan nilai kepada karyawan tersebut. Saya akan menjelaskan corporate strategi dari PT Matahari Department Store. Yang pertama, intensif strategi, terdiri dari market penetration, yaitu mencari pangsa pasar yang lebih besar melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Penerapan pada Matahari memperkuat persepsi konsumen akan nilai uang melalui iklan kampanye yang terarah dan kampanye pemasaran melalui berbagai media, terutama jalur sosial seperti Facebook, Twitter. Matahari juga akan terus menjalankan kampanye pemasaran yang selektif, termasuk penawaran promosi harian. Selanjutnya, market development, yaitu memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis yang baru. Di tahun 2015, memperluas jaringan ke 4 kota baru di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Lalu rencana akan membuka sekitar 6-8 gerai tahun 2016, sehingga total gerai Matahari sebanyak 142 di 66 kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, integration strategi, terdiri dari forward, yaitu memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau retail. Penerapan pada perusahaan Matahari membuat website matahari.com untuk secara langsung menjual produk mereka kepada konsumen. Yang ketiga yaitu diversification, terdiri dari unrelated, yaitu menambah produk atau jasa yang baru tapi tidak berkaitan. Penerapan pada perusahaan Matahari, produk yang ditawarkan di Matahari diantaranya berupa peralatan rumah tangga dan kosmetik. Yang keempat, defensif, terdiri dari divestasi, yaitu penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Penerapan pada Matahari yaitu menjual atau melepas aset toko buku, permainan anak, dan restoran untuk mengurangi hutang perusahaan sebanyak 2,4 triliun. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis strategi. Terdiri dari low cost adalah menjual dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Penerapan pada Matahari melakukan konsinyasi dengan supplier agar Matahari bisa menekan biaya pengeluaran. Beban penjualan konsinyasi Matahari sebesar 7.126,3 miliar dan penjualan konsinyasi sebesar 10.359,9 miliar pada tahun 2015. Strategi yang kedua yaitu fokus, adalah ketika konsumen mempunyai presensi kebutuhan khusus dan ketika perusahaan pesaing tidak berusaha untuk spesialisasi dan di segmen target yang sama. Penerapan pada Matahari melakukan pemfokusan penjualan seperti penjualan sepatu yang merupakan kategori produk Matahari dengan pertumbuhan tercepat dan penjualan tertinggi, pakaian wanita di posisi kedua, serta tas dan kosmetik untuk memperkokoh posisi Matahari sebagai destinasi belanja. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang international strategi yang harus ditempuh oleh Matahari Department Store. Dari berdasarkan data sekunder yang telah kita lihat dari internet, buku maupun literatur lainnya, kita memilih 3 negara tujuan yang akan dijadikan negara ekspansi Matahari Department Store, yaitu ada Vietnam, Filipina, dan India. Nah, yang pertama Vietnam. Untuk peluangnya sendiri, Indonesia dan Vietnam telah menjalankan kerjasama bisnis secara besar-besaran untuk
memasukkan ataupun memperbolehkan perusahaan retail Indonesia untuk masuk ke Vietnam secara masif. Itu diambil datanya dari bisnis.com, dan ancamannya yaitu dengan terbukanya kerjasama bisnis Vietnam, karena bisnis Vietnam ini kerjasamanya bukan hanya dengan Indonesia, melainkan dengan negara lain, dan pesaing terberat Matahari itu yaitu Zara. Nah, dengan terbukanya kerjasama tersebut, maka PT Matahari Department Store mendapatkan rintangan yang sangat berat untuk memasarkan produknya di sana karena akan bersaing dengan produk skala Zara. Nah, strategi internasionalnya yaitu joint venture. Karena regulasi yang ada di Vietnam itu mengatur bahwa setiap perusahaan asing yang masuk di negara tersebut harus berkolaborasi dengan perseroan ataupun perusahaan lokal dari Vietnam, sehingga Matahari harus berbagi lisensi ataupun berbagi keuntungan dengan provider ataupun perusahaan lokal yang ada di Vietnam dengan joint venture tersebut. Nah, strategi posturingnya yaitu think global, act lokal. Mengapa seperti itu? Karena mayoritas penduduk di Filipina mempunyai budaya yang kuat, sehingga kita sebagai ataupun Matahari Department Store harus berpikir global dan bertindak secara lokal agar produk yang dijual dapat menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada di Vietnam. Nah, strategi bisnisnya yaitu karena dilihat dari SDM yang terbatas di Vietnam, Matahari memiliki strategi mempunyai hanya satu gerai namun terbesar. Karena SDM-nya relatif terbatas sehingga Matahari tidak dapat mendirikan gerai lebih banyak di Vietnam. Lalu selanjutnya ada Filipina. Nah, peluangnya berdasarkan Harian Ekonomi Neraca pada tahun 2016, industri retail di Filipina ini masih sangat terbatas, sehingga memungkinkan Matahari untuk ekspansi ke Filipina karena jumlah perusahaan retail, khususnya retail asing yang masih sangat terbatas. Dan ancamannya yaitu karena Filipina mempunyai standar biaya pekerja yang lebih tinggi, oleh karena itu Matahari harus sangat berhati-hati dan sangat selektif dalam menyeleksi setiap calon karyawannya, dikarenakan apabila Matahari terlalu banyak merekrut karyawan itu akan menjadi beban ataupun meningkatnya jumlah kos bagi Matahari tersebut. Nah, strategi internasionalnya sama joint venture, karena di Filipina sendiri tidak mengatur untuk perusahaan asing dalam mendirikan perusahaannya di negara tersebut, hanya karena biaya pekerjanya lebih mahal dari 3 negara yang kami analisis. Oleh karena itu joint venture di sini untuk berfungsi untuk meminimalisir biaya, karena joint venture di sini kolaborasi antara Matahari dan perusahaan lokal Filipina. Nah, strategi posturingnya juga sama seperti di Vietnam, think global, act lokal, sehingga Matahari dapat menyesuaikan dengan target pasar yang ada. Nah, strategi bisnisnya yang diterapkan di Filipina juga harus mengikuti tren pasar karena agar Matahari dapat menjual produknya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu negara India. Kita tahu bahwa peluangnya sangat besar sekali untuk di India, karena berdasarkan data yang telah kita baca di wikipedia.com dan beberapa harian bisnis dan media cetak dan elektronik, India merupakan negara nomor 2 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dan yang lebih fantastis lagi yaitu India merupakan negara nomor 2 dengan pola paling konsumtif di dunia. Nah, sehingga Matahari dengan adanya peluang yang sangat besar tersebut memungkinkan untuk mengekspansinya di India. Nah, ancamannya karena gedenya peluang tersebut, sehingga banyak pesaing yang menargetkan India sebagai tujuan ekspansi dari perusahaannya. Oleh karena itu Matahari
harus lebih berhati-hati, harus sangat berhati-hati dalam memasarkan produknya dan harus mengikuti tren yang ada agar tidak kalah bersaing. Nah, strategi internasionalnya, Matahari melakukan joint venture karena tidak menjual produknya dengan mereknya sendiri, sehingga Matahari hanya mempromosikan brandnya. Dan di sini joint venture ini bekerja sama dengan provider ataupun perusahaan pakaian atau tekstil yang ada di India, sehingga dia hanya menjual pakaian yang ada di India namun dengan menggunakan brand Matahari seperti itu. Dan strategi posturingnya sama seperti di dua negara sebelumnya, yaitu think global, act local, karena Matahari sangat kental budayanya dengan gaya berpakaiannya yang panjang, yang jubah seperti itu, sehingga Matahari harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Nah, strategi bisnisnya hampir sama nih dengan strategi posturing, harus menyesuaikan dengan fashion ataupun tren yang ada di sana karena memiliki budaya yang sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility dari PT Matahari Department Store. Di sini banyak sekali yang telah Matahari lakukan dalam bidang tanggung jawab sosial. Namun, saya akan menjelaskan 5 kegiatan CSR yang akan merepresentatifkan semua jenis ataupun bidang yang ada di corporate social responsibility. Nah, yang pertama, CSR Matahari itu menggunakan tas yang biopori. Biopori di sini yaitu ramah lingkungan yang lebih cepat terurai, dan di sini lingkungan area CSR-nya itu lingkungan alam, karena Matahari bertanggung jawab untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia. Dan alasan CSR itu moralitas. Moralitas di sini artinya dia harus melakukan yang apa dia lakukan, dan dia harus melakukan apa yang menurut dia itu benar. Bidang CSR itu tanggung jawab terhadap lingkungan, dan sikap CSR-nya yaitu proaktif. Proaktif di sini Matahari berinisiatif sendiri tanpa memandang, tanpa harus diawasi, tanpa harus dilihat sama orang banyak. Yang kedua yaitu menggunakan pecahan LED yang hemat energi. Jadi hampir di seluruh gerai Matahari menggunakan lampu LED dengan hemat energi. Ini tujuannya untuk mengurangi penggunaan listrik dan untuk menghemat biaya pembayaran listrik tentunya. Nah, ini area CSR-nya sama seperti sebelumnya, itu lingkungan alam. Alasan CSR-nya moralitas, dan bidang CSR dan sikap CSR-nya itu masih sama, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan dan proaktif. Nah, yang ketiga yaitu mendukung 3 forum penting, yaitu ada Ikatan Karyawan Matahari atau IKM, Forum Bipatrit atau Lembaga Kerjasama atau Forum Karyawan Matahari, dan Koperasi Karyawan yang dibentuk atas inisiatif karyawan itu sendiri. Nah, di sini area CSR-nya itu stakeholder. Stakeholder di sini merupakan pemangku kepentingan di perusahaan, dan karyawan merupakan salah satu dari pemangku kepentingan yang ada di perusahaan tersebut. Alasan CSR-nya karena pemurnian kepentingan diri sendiri, Matahari untuk mencapai tujuannya, sehingga harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Matahari itu sendiri. Bidang CSR-nya itu tanggung jawab terhadap karyawan, dan sikap CSR-nya itu proaktif. Yang keempat yaitu menyalurkan dukungan terhadap komunitas melalui kemitraan dengan sejumlah organisasi yang telah terbukti dengan pemberdayaan komunitas untuk memperbaiki kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Area CSR-nya di sini kesejahteraan sosial secara umum. Jadi Matahari ingin membuat masyarakat Indonesia sejahtera di bidang pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Alasan CSR-nya itu teori investasi, yaitu yang kita ketahui high risk, high return. Ketika Matahari banyak melakukan pemberdayaan terhadap 3 hal tersebut, maka diyakini Matahari akan banyak mendapatkan citra baik di masyarakat. Bidang CSR-nya itu tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap CSR proaktif. Dan yang terakhir yaitu mengakui dan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak mereka untuk mendapatkan lingkungan berbelanja yang aman. Area CSR-nya yaitu stakeholder, karena selain karyawan, konsumen juga merupakan pemangku kepentingan yang sangat
vital bagi perusahaan, alasan CSR yang moralitas, bidang CSR yang tanggung jawab terhadap pelanggan, dan sikap CSR-nya proaktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai perusahaan. Di sini nilai-nilai perusahaan Matahari tergambar dalam The Matahari Filosofis yang ada 5 butir. Yang pertama, menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi seluruh karyawan. Jadi Matahari ini berdiri karena atas dasar ingin menciptakan taraf hidup yang lebih baik dengan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bonus yang menarik dan tawaran-tawaran yang menarik bagi karyawannya. Yang kedua yaitu menciptakan sistem organisasi operasional terpadu dengan adanya SOP dan pedoman organisasi terpadu, maka Matahari dapat menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai rules yang ada. 3, menciptakan tempat kerja yang aman. Jadi karyawan selain difasilitasi dengan bonus maupun gaji yang menarik, mereka difasilitasi dengan tempat kerja yang aman sehingga karyawan tidak perlu takut untuk bekerja di Matahari dan karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang. Yang keempat, mengembangkan karyawan tanpa perbedaan tradisi. Cukup sekian, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan kami yang menjelaskan tentang analisis dari PT Matahari Department Store yang sudah dijelaskan mulai dari tinjauan keuangan, analisis SWOT, dan sebagainya, bahwa kita mengetahui PT Matahari Department Store ini merupakan perusahaan retail pertama di Indonesia yang cukup sukses dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibandingkan persaingan kompetitor perusahaan retail lainnya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi yang kami hormati kepada Bu Liris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.